Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara abada, wa assa jundahu wa hasamal ahsab wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسول لا نبي بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wa qala aidan qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dassaha. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Tepajari sompa nan niari puji puang Allah taala. Papada tosa puang Allah taala tepajana patur pamasena nan nia pakamasena. Lauri idik mana sining umat seleng kai hadir. Nasabari nato pada engkaki makka tudangan ri onrongewe nasabaset di nia nan nia akata yanar itu sakira-kira melok ki pasilan nerengi pakkasawiyatta lauri puang Allah taala nari apojan nato nari tu puang pancajang ki sining alange enrenge riolo toni pasompo rau renu rigau engkata pada sila surang sempajang ala perang pitara iasoy. Salawat nania papa salama masa repangolo lauri nabita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi malabange apa masengena sinin na alange. Nabi palatura ki rilalem mada cenge oleh rilalem mapetange. Nasabari nakiengkana pada Makkah coweri itu apa tirowanna nania pada Makkah tani masa kiri agamana ya naritu agama Islam nari makwanna naro tak pada istiqamah ki Makkah tani rikita na Allah taala nania hadis na nabita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pada hari yang mulia ini umat Islam di berbagai belahan dunia beramai-ramai melantunkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil sebagai wujud rasa bahagia dalam menyambut hari kemenangan. Kita semua berbahagia karena sebulan penuh telah berhasil mengendalikan hawa nafsu serta mengisi detik-detik waktunya dengan berbagai macam bentuk ketaatan dan kebajikan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa di siang hari, salat di malam hari, memperbanyak tilawatil Quran, berdoa dan beristighfar, berinfak dan bersedekah, menjalin hubungan silaturahmi dan lain sebagainya. Seraya berharap semua kebajikan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap semoga Allah memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Namun di sisi lain kesedihan juga turut menyeruak di dalam dada kita, menyadari bahwa tibalah saatnya pula Ramadan meninggalkan kita jamaah sekalian. Ramadan memohon izin untuk pergi. Setahun lagi Ramadan akan bertemu dengan kita. Kalau Allah insya Allah masih mengizinkan kita, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatannya, nikmat umur panjang, insya Allah kita akan masih bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Kesedihan semakin menjadi tatkala kita tersadar bahwasanya Idul Fitri di tahun ini ada yang berbeda. Orang tua yang dulu kita bisa rangkuh tubuhnya kini tidak ada lagi. Suami dan istri yang tercinta dulu tidak bisa bergandengan tangan lagi.
anak-anak yang tersayang yang dulu bisa kita elus tubuhnya, terlebih dahulu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kita, sahabat kita yang dulu selalu berjabat tangan bersama kita juga telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri kali ini kita hanya mampu membelai lisannya, kita hanya mampu menyentuh tanah yang menutupi jasadnya, kita hanya mampu mendoakan agar mereka mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Orang yang berbahagia pada hari ini sesungguhnya adalah mereka yang telah mendapatkan kemaafan dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena telah memaafkan dan memanfaatkan detik-detik bulan Ramadan secara maksimal untuk berbagai bentuk ketaatan dan kebajikan yang dilaksanakan atas dasar iman dan penuh keharapan sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang dengan datangnya bulan Ramadan dia bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah, maka kata Allah, Allah berjanji akan menghapuskan dosa kita dari semenjak kita hidup sampai detik itu. Di hadis yang lain, di hadis Bukhari juga masih yang sama, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang dengan datangnya bulan Ramadan dia menghidupkan malam Ramadan, memperbanyak zikir, melaksanakan salat dan lain sebagainya di malam Ramadan, semata-mata meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah. Kata Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Saya akan mengampuni dosanya dari semenjak dia lahir sampai detik itu. Amalan soleh ini menjadi kebiasaan umat Islam yang diamalkan selama bulan Ramadan, diharapkan mampu membentuk karakter dan tabiat mereka untuk terus melakukan amalan yang sama setelah bulan Ramadan ini berlalu. Apabila selama bulan Ramadan kita selalu menyibukkan diri membaca Al-Quran, bangun di malam hari untuk tahajud dan sahur, berempati kepada fakir miskin, kemudian meneteskan air mata untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berbagai amalan ibadah lainnya, maka janganlah sampai kebaikan-kebaikan tersebut menjadi wajah indah yang bersifat sementara. Akan tetapi jadikanlah ia sebagai perhiasan jiwa yang tetap bertahan dan terlaksana setelah bulan Ramadan ini meninggalkan kita. Olehnya itu, hari raya Idul Fitri yang dijadikan sebagai agenda terakhir dari seluruh rangkaian ibadah Ramadan, pada hakikatnya bukanlah saat-saat berakhirnya pulang untuk mendulang kebaikan, tapi justru sebaliknya, bahwa Idul Fitri ini adalah saat awal memulai kehidupan baru dengan hati yang baru, semangat yang baru. Kalau Umar ibnul As, dari Umar ibnul As berkata, laisal id liman labisal jadid. Hari raya bukanlah hari orang yang memakai pakaian baru. Innamal id liman khafa yaumal id. Akan tetapi hari raya adalah milik orang yang takut akan hari pembalasan. Sedangkan qala Hasan Basr, dari Hasan Basr berkata, setiap hari yang di dalamnya tidak ada kedurhakaan kepada Allah, maka hari itu adalah hari raya. Dan setiap hari di mana seorang mukmin tetap berada dalam ketaatan serta berzikir dan bersyukur kepadanya, maka bagi dia hari itu adalah hari raya. Inilah hakikat Idul Fitri yang sesungguhnya, kembali kepada kesucian, meraih kemenangan dengan prestasi takwa serta mempertahankan kesucian dan kemenangan tersebut di masa yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita merayakan hari kemenangan itu, yaitu kemenangan jiwa, jiwa yang selalu bersih dan suci dari berbagai noda dan penyakit hati, baik itu bersifat syirik, sombong, hasad, dengki, dan berbagai penyakit hati lainnya, yang diharapkan pada bulan Ramadan itu dapat terkikis habis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dassaha. Sungguh telah menang dan beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Jiwa yang menang adalah jiwa yang selalu berupaya untuk mendekatkan diri dan berbagai bentuk penyimpangan dan penodaan dari terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu adalah hakikat takwa yang sesungguhnya yang ingin dicapai di bulan Ramadan yang telah berlalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar tujuannya kita bisa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah. Takwa adalah suatu kondisi iman dan semangat spiritual yang selalu terpatri dalam jiwa muslim, agar secara berkesinambungan ia selalu merasakan kehadiran dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak langkah aktivitas yang dilakukannya, sehingga dengan ia termotivasi untuk tetap taat dan memperbanyak ibadah kepada Allah, sebagaimana ia juga akan selalu berusaha untuk menghindari duri di jalan kehidupan. Apabila sifat takwa ini sudah tumbuh subur dalam jiwa kita, maka ia akan selalu rela dan senang hati untuk menerima segala ketentuan Allah, apapun konsekuensi yang akan dihadapinya, meskipun akan mengorbankan sesuatu yang paling dicintai atas nama cinta pada Allah dan Rasulnya. Semangat ketakwaan seperti inilah yang dihasratkan di dalam bulan Ramadan, karena dengan berpuasa seorang dituntut untuk selalu dalam suasana jiwa yang dekat kepada Allah, sebagaimana ia dituntut untuk menghargai waktu agar bisa meraih sekecil apapun peluang ibadah di dalamnya, serta menghindari sekecil apapun peluang dosa yang bisa mengurangi dan merusak nilai-nilai puasa kita. Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai bagi umat Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah puasa di bulan Ramadan ini juga merupakan ujian bagi nilai kejujuran kita. Tidak ada yang mengetahui kepastian orang yang berpuasa selain dirinya dan Allah. Perbedaan dengan ibadah yang lain seperti salat, haji, zakat dan lain sebagainya. Kejujuran adalah satu kekuatan yang terdapat dalam jiwa yang membentuk pemiliknya mampu melakukan tugas-tugas yang besar yang dibebankan kepadanya. Dengan kejujuran, berbagai persoalan dalam kehidupan dapat diselesaikan. Sebaliknya, tanpa kejujuran, sebagian problematika kehidupan akan sulit kita selesaikan. Oleh karena itu, menghiasi diri dengan sifat jujur adalah satu tuntunan yang dibebankan kepada seluruh elemen masyarakat, baik itu pemimpin, pejabat, politikus, pengusaha, wartawan, kaum akademis, rakyat dan sebagainya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, jangan sampai terjadi krisis kejujuran, karena hanya akan melahirkan kehancuran demi kehancuran. Itulah fakta dan kenyataan di mana kita bisa melihat korupsi yang merajalela, keserakahan terjadi di mana-mana, pengangguran susah diatasi, kesenjangan sosial dan penindasan rakyat kecil sudah menjadi pajangan kasat mata, ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya. Itu semua berawal dari ketidakjujuran dan ketidakadilan. Apabila kita mampu untuk jujur terhadap diri kita sendiri, insya Allah jujur kepada Allah dan jujur kepada masyarakat, yakin dan percaya kedamaian pasti akan disarankan. Persoalan demi persoalan akan semakin kita persingkat. Dengan demikian kita dapat menghiasi dinding-dinding harapan dengan penuh optimis, dengan menatap masa depan yang lebih baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah Ramadan juga membimbing umat Islam merasakan kemenangan emosi. Emosi adalah sifat perilaku dan kondisi di mana perasaan yang terdapat dalam diri seseorang, ia bisa berupa rasa ingin marah, rasa takut, rasa cinta, atau keinginan yang kuat untuk mencintai dan membenci, rasa cemas, rasa minder, rasa dan lain-lain sebagainya. Emosi yang menang adalah emosi yang terkendali, yang di dalam istilah agama disebut dengan kata sabar. Jika kita memperhatikan teori kecerdasan emosi yang dijelaskan oleh para ahli filsuf atau ahli psikologi, ternyata kecerdasan emosional ini hampir sama dengan kecerdasan kesabaran dalam konsep Islam. Sabar dalam Islam bukanlah satu kelemahan, tapi justru sabar merupakan satu kekuatan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa satu orang yang sabar mampu mengalahkan 10 lawan dalam pertempuran, atau setidaknya mereka mampu menghadapi lawan banyak 2 kali lipat dari dirinya. Ketika seorang bersabar dan dapat menahan amarahnya dalam menghadapi suatu perkara yang dihadapi, maka dia bukanlah orang yang lemah,
akan tetapi justru dia adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Kesabaran merupakan karakter yang sangat mulia dan ia bisa diraih dengan cara melatih dan membiasakan diri dengannya. Maka bulan Ramadan merupakan kesempatan yang baik bagi seorang muslim untuk melatih kesabaran itu. Ia dilatih untuk mengawal jiwanya dari pengaruh hawa nafsu. Dengan begitu, ia bisa keluar dari bulan Ramadan sebagai pribadi yang kuat dan pandai mengendalikan diri dan emosinya. Ibadah puasa selalu membimbing umat Islam untuk dapat mengendalikan jiwa dan nafsunya dengan cara zikir dan syukur kepada Allah. Jika seseorang sudah mampu untuk selalu berzikir dan bersyukur, apalagi jika hal itu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dirinya, maka itu adalah indikasi dari emosional yang terkendali, sehingga dengannya ia akan selalu menghadap berbagai persoalan hidup dengan tenang dan percaya diri, dan itu adalah puncak kemenangan dari emosi. Ini adalah salah satu dari rahasia kenapa zakat fitrah itu diwajibkan kepada seluruh umat Islam, baik pun itu orang miskin, supaya kita semua juga merasakan dan juga merasakan bisa meminta-minta, pernah merasakan nikmatnya memberi minimal sekali dalam setahun. Inilah salah satu bentuk didikan emosional yang kita dapatkan di bulan Ramadan yang telah berlalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemenangan yang terakhir adalah kemenangan kecerdasan intelektual. Ibadah bulan Ramadan juga akan melahirkan sosok-sosok pribadi muslim yang menang secara intelektual. Kemenangan intelektual ditandai dengan kecerdasan dalam memahami realita yang selalu dapat memberikan keseimbangan pada diri dan pemikirannya. Kecerdasan selama ini banyak orang yang mengukurnya melalui nilai, angka dan batasan tertentu. Sehingga seorang anak dikatakan cerdas apabila nilai rata-rata di sekolah 9 atau 10. Seorang mahasiswa dianggap cerdas ketika ia mampu menghafal banyak diktat perkuliahan lalu memiliki nilai IPK yang sangat tinggi. Begitu dan seterusnya. Sementara dalam konsep Islam, kesuksesan dan kecerdasan diukur secara proporsional antara kualitas dan kuantitas. Kecerdasan ada pada mereka yang menempatkan ilmu di hati, bukan sekedar di lidah dan retorika saat berdiskusi, tapi tidak disertai dengan aksi. Rasulullah SAW bersabda, Al-kaisu man dana nafsu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas secara intelektual adalah orang yang dapat menguasai diri dan hawa nafsunya dan selalu berbuat untuk kepentingan akhiratnya. Seseorang dianggap cerdas bukan sekedar untuk mengetahui berbagai teori dan aksioma, akan tetapi dianggap cerdas ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsu yang selalu memperhatikan masa depan yang lebih unggul. Nilai pendidikan seperti inilah yang ditetapkan dan ditanamkan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabatnya, sehingga beliau mengutus pada waktu itu sahabat Mas'ub bin Umair menjadi duta dakwah ke Madinah. Padahal Sayyidina Mas'ub ketika itu bukanlah orang yang paling banyak menghafal Al-Quran. Inilah kemenangan hakiki yang diharapkan dapat diraih secara nyata dalam kehidupan pribadi muslim melalui pelaksanaan ibadah bulan Ramadan yang telah berlalu. Semoga Ramadan yang kita lalui telah kita isi dengan meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah, dan semata-mata hanya mengharapkan ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hari raya Idul Fitri ini yang suci ini kita betul-betul menjadi anak yang tak berdosa seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fatakabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
wa ashhadu anna abduhu Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amarana wantahu amanaha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi min nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi arsala ilaina shahidan wa mubashiran wa nadhira wa diyaan ila Allahi bi isnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin adh-dhahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal khadirun al-kiram usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasawwadu fa inna khaira dzalik taqwa. Marilah kita menyenangkan, mari Bapak Ibu sekalian, kita menenangkan diri sejenak, menundukkan pandangan, menengadahkan tangan, merendahkan hati seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina ma'al abrar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Tuhan kami, saat yang berkemah ini, saat yang berkah ini, kami segenap hamba-hambamu berkumpul, bersimpuh di tempat yang berkumpul, bersimpuh di tempat yang suci penuh rahmat, menyambut namamu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang mengetahui segala keburukan dan aib dan maksiat kami, ya Allah, ampunilah seburuk apapun masa lalu kami, tutupilah seburuk apapun aib-aib kami, ya Allah. Ya Rabb, karuniakanlah kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkanlah jasad ini berpulang kelak dengan jasad yang bersih, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih yang mengganti masa lalu kami, ya Allah. Duhai Rabb kami yang Maha Penyayang, sayangilah para ustaz kami, ya Allah, guru-guru kami, lindungi dan bimbinglah mereka, lapangkan rezekinya, kuatkan azamnya dan berkati jalannya, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangi kami, ya Allah, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah mengurus kami, ya Allah. Ampuni setiap kata keras yang pernah terlontarkan kepadanya, ya Allah, yang secara tidak sengaja kami sampaikan kepadanya, ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon ampunan, ya Allah. Ampunilah sikap tak peduli kami atas mereka, ya Allah. Ya Rabb, berikan kesempatan kepada kami berbakti kepada mereka, ya Allah. Lembutkan hati mereka untuk kami, agar ridho mereka mengantarkan kami kepada ridho-Mu, ya Allah. Dan jika Engkau telah mengambil mereka dalam kehariban-Mu, ya Allah, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmat-Mu, serta pertemukan kami dengan mereka dengan keabadian nikmat syurga. Tiada nikmat tanpa bersama kedua orang tua kami, ya Allah. Allahumma ihdinas subulas salam. Allahumma arham walidina kama rabbayana sigara. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.